Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismarotin dengan NIM P07220117021 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien Mioma Uteri di Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Bab 4, Hasil dan Pembahasan. Gambaran lokasi studi kasus. Studi kasus ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Syahrani, Samarinda yang terletak di Jalan Palmera, Indonesia, nomor 1, Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Fasilitas yang tersedia di RSUD Abdul Wahab Syahrani yaitu IGD 24 jam, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, laboratorium, radiologi, radioterapi, instalasi penunjang medik, farmasi, hemodialisa, rehabilitasi medik, intensive care unit, kamar operasi, dan stroke center. Identitas pasien. Pasien 1 nama Nyonya L, pasien 2 nama Nyonya N. Pasien 1 Nyonya L masuk ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Samarinda melalui IGD tanggal 11 Maret 2020 pukul 9.00 WITA karena mengalami perdarahan yang cukup banyak dari kemaluan dan mual muntah, kemudian dirawat di ruang mawar. Saat dilakukan pengkajian tanggal 12 Maret 2020 jam 8.00 WITA, pasien mengatakan masih keluar darah dari kemaluan, tidak nafsu makan, rasa mual, nyeri perut area bagian bawah dengan skala nyeri 5 seperti ditusuk-tusuk selama 4-5 menit dan terasa hilang timbul. Badan terasa lemas dan kepala pusing. Pasien mengatakan dibantu keluarga saat akan kamar mandi atau WC. Pasien terlihat pucat, lemas, dan terkadang meringis menahan sakit saat nyeri timbul. Pada Nyonya N, pasien masuk Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani melalui IGD tanggal 5 Mei 2019 pukul 13.00 WITA karena mengalami perdarahan dari kemaluan dan kemudian dirawat di ruang mawar. Saat dilakukan pengkajian tanggal 6 Mei 2019 jam 8.00 WITA, Nyonya N mengatakan keluar darah bergumpal dari kemaluan, nyeri di perut bagian bawah, skala nyeri 4 seperti ditusuk-tusuk selama 3-4 menit, rasa hilang timbul. Pasien mengatakan cemas akan kondisinya. Pasien mengatakan takut perdarahan akan terjadi. Pasien mengatakan takut penyakitnya semakin parah dan terkadang kepala terasa pusing. Pasien terlihat pucat, lemas, dan terkadang meringis menahan sakit saat nyeri timbul. Diagnosa keperawatan pasien 1, tanggal ditemukan tanggal 12 bulan 3 tahun 2020, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder, dan resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Pada pasien 2, tanggal ditemukan tanggal 6 bulan 5 tahun 2019, diagnosa keperawatannya perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi, dan resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder. Pembahasan pada perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Perfusi perifer tidak efektif merupakan penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Pada Nyonya L, dari hasil pengkajian terdapat perdarahan. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil Hb 8,0 gram per dl, kemudian kapiler lebih dari 2 detik, warna kulit terlihat pucat, dan konjungtiva anemis. Pada Nyonya N, dari hasil pengkajian terdapat perdarahan. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil hemoglobin 8,6 gram per dl, kemudian kapiler
kulit terlihat pucat, dan konjungtiva anemis. Intervensi dan implementasi rencana tindakan keperawatan pada masalah perkusi perifer tidak efektif meliputi periksa sirkulasi perifer, identifikasi faktor resiko gangguan pada sirkulasi, monitor adanya panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak ekstremitas, catat hasil lab HB dan HT, lakukan hidrasi, jelaskan kepada pasien dan keluarga tentang tindakan pemberian transfusi darah, dan berikan transfusi darah. Berdasarkan studi kasus pada Nyonya L dan Nyonya N, semua intervensi pada diagnosa keperawatan perkusi perifer tidak efektif dapat dilakukan dan tidak ditemukan adanya perbedaan. Evaluasi keperawatan perkusi perifer tidak efektif pada Nyonya L. Hasil evaluasinya didapatkan setelah perawatan selama 3 hari. Nyonya L mengatakan ada sedikit darah dari kemaluan seperti flek. Nyonya L terlihat pucat, konjungtiva anemis, dan hemoglobin 10,2 gram per dl. Masalah perkusi perifer tidak efektif teratasi sebagian. Pada Nyonya N, hasil evaluasinya didapatkan setelah perawatan selama 3 hari. Nyonya N mengatakan ada sedikit darah dari kemaluan seperti flek dan Hb 10,8 gram per dl. Masalah perkusi perifer tidak efektif teratasi sebagian. Pada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, nyeri akut sendiri merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Pada Nyonya L, hasil pengkajian subjektif didapatkan keluhan yang dirasakan yaitu nyeri perut bagian bawah seperti ditusuk-tusuk dengan skala nyeri 5 atau nyeri sedang. Pada Nyonya N, dari hasil pengkajian subjektif didapatkan keluhan yang dirasakan Nyonya N yaitu nyeri perut bagian bawah seperti ditusuk-tusuk dengan skala nyeri 4 atau nyeri sedang. Intervensi dan implementasi rencana tindakan keperawatan pada masalah nyeri akut meliputi identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi kualitas, dan intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri non-verbal, kontrol lingkungan yang terberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, jelaskan penyebab, periode pemicu nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, dan berikan analgetik. Berdasarkan studi kasus pada Nyonya L dan Nyonya N, semua intervensi pada diagnosa keperawatan nyeri akut. Evaluasi keperawatan nyeri akut pada Nyonya L didapatkan setelah perawatan selama 3 hari. Nyonya L mengatakan nyeri berkurang, merasa lebih nyaman dengan teknik nafas dalam, skala nyeri 3. Nyonya L dapat mempraktekkan mengontrol nyeri dengan mendengarkan musik. Nyonya L terlihat tenang dan rileks. TD 110/70, nadi 84 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Masalah nyeri akut teratasi sebagian. Pada Nyonya M, hasil evaluasi yang didapatkan setelah perawatan selama 3 hari, Nyonya N mengatakan nyeri berkurang, merasa lebih nyaman dengan teknik nafas dalam, skala nyeri 3. Nyonya N dapat mempraktekkan mengontrol nyeri dengan mendengarkan musik, dan Nyonya N terlihat tenang dan rileks. Masalah nyeri akut teratasi sebagian. Pembahasan pada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Intoleransi aktivitas adalah ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pada Nyonya L, hasil pengkajian subjektif didapatkan keluhan yang dirasakan Nyonya L yaitu badan terasa lemas, kepala pusing, dan Nyonya L mengatakan dibantu suami saat akan ke kamar mandi atau WC. Data objektif, Nyonya L terlihat lemas, pucat, hanya berbaring dan sesekali duduk di tempat tidur, hemoglobin 8,0 gram per dl. Intervensi dan implementasi rencana tindakan keperawatan pada masalah intoleransi aktivitas meliputi identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan,
monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan saat melakukan aktivitas, fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan, anjurkan tirai baring, anjurkan melakukan aktivitas bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika ada tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Berdasarkan studi kasus pada Nyonya L, semua intervensi pada diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas dapat dilakukan dan tidak ditemukan adanya perbedaan. Evaluasi keperawatan intoleransi aktivitas, hasil evaluasinya didapatkan pada Nyonya L. Setelah perawatan selama 3 hari, Nyonya L mengatakan lebih merasa nyaman, badan terasa sedikit lemas, terkadang pusing saat beraktivitas, dan aktivitas dibantu keluarga. Masalah intoleransi aktivitas teratasi sebagian. Alasan pada ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Dari hasil pengkajian subjektif didapatkan keluhan yang dirasakan Nyonya N yaitu cemas akan kondisi penyakitnya, takut perdarahan akan terus terjadi, dan takut penyakitnya semakin memburuk. Dari data objektif, Nyonya N sering menanyakan tentang kondisinya pada perawat dan terlihat murung. Rencana tindakan keperawatan pada masalah ansietas meliputi monitor tanda-tanda ansietas, ciptakan suasana yang terapeutik, pahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis, anjurkan keluarga agar tetap bersama pasien jika perlu, dan latih teknik relaksasi. Berdasarkan studi kasus pada Nyonya N, semua intervensi pada diagnosa keperawatan ansietas dapat dilakukan dan tidak ditemukan adanya perbedaan. Evaluasi keperawatan ansietas didapatkan pada Nyonya N. Setelah perawatan selama 2 hari, Nyonya N mengatakan akan semangat dan tidak ingin terlalu stres karena akan fokus menjalani pengobatan agar cepat sembuh. Nyonya N terlihat tenang, TD 120/60, nadi 80 kali per menit, masalah ansietas teratasi. Pembahasan pada resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder. Resiko infeksi adalah beresiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik. Pada Nyonya L, terlihat lemas dan hasil pemeriksaan laboratorium leukosit 11.760 dan hemoglobin 8,0. Pada Nyonya N, dari data objektif, Nyonya N terlihat lemas dan hasil pemeriksaan laboratorium leukosit 12.540 dan hemoglobin 8,0. Intervensi dan implementasi. Rencana tindakan keperawatan pada masalah resiko infeksi meliputi monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, jelaskan tanda dan gejala infeksi, jelaskan cara mencuci tangan dengan benar, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, berikan antibiotik. Berdasarkan studi kasus pada Nyonya L dan Nyonya N, semua intervensi pada diagnosa keperawatan risiko infeksi dapat dilakukan dan tidak ditemukan adanya perbedaan. Evaluasi keperawatan risiko infeksi pada Nyonya L, hasil evaluasinya didapatkan setelah perawatan selama 3 hari. Nyonya L dan keluarga dapat mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar, dapat menjelaskan tanda dan gejala infeksi, tidak ada tanda dan gejala infeksi, dan masalah resiko infeksi tidak terjadi. Pada Nyonya N, hasil evaluasi yang didapatkan pada Nyonya N setelah perawatan selama 3 hari yaitu keluarga dapat mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar, dapat menjelaskan tanda dan gejala infeksi, dan tidak ada tanda dan gejala infeksi. Masalah resiko infeksi tidak terjadi. Pembahasan resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Resiko defisit nutrisi adalah beresiko mengalami asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Pada Nyonya L, dari hasil pengkajian subjektif mendapatkan keluhan yang dirasakan yaitu tidak nafsu makan, mual, dan Nyonya L mengatakan mengalami penurunan berat badan sebanyak 6 kg dalam 6 bulan terakhir
dari data objektif, Nyonya L terlihat lemas, porsi makan tidak dihabiskan, hanya makan 3-4 sendok, dan IMT 24,78, termasuk normal. Intervensi dan implementasi rencana tindakan keperawatan pada masalah resiko defisit nutrisi meliputi identifikasi status nutrisi, identifikasi adanya alergi atau adanya intoleransi makanan, monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil dari pemeriksaan laboratorium, berikan makanan tinggi protein dan tinggi kalori. Berdasarkan studi kasus pada Nyonya L, semua intervensi pada diagnosa resiko defisit nutrisi dapat dilakukan dan tidak ditemukan adanya perbedaan. Evaluasi perawatan resiko defisit nutrisi pada Nyonya L didapatkan setelah perawatan selama 3 hari. Nyonya L mengatakan banyak makan buah-buahan dan hanya menghabiskan 1/4 porsi makanan. Masalah resiko defisit nutrisi tidak terjadi. Bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 5 kesimpulan, implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah disusun oleh penulis dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan di ruang rawat Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Pada pasien 1, terdapat 2 diagnosa keperawatan tidak terjadi, yaitu resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder, resiko defisit nutrisi berhubungan ketidakmampuan menelan makanan, dan 3 diagnosa keperawatan yang sebagian teratasi, yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, dan intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Pada pasien 2, terdapat 1 diagnosa keperawatan yang teratasi, yaitu ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi, 1 diagnosa keperawatan tidak terjadi, yaitu resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder, dan 2 diagnosa keperawatan yang sebagian teratasi, yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, dan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Bab 5 saran. Bagi penulis, hasil studi kasus yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi bahan pembanding pada peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian pada pasien mioma uteri. Bagi tempat penelitian, bagi perawat ruangan Mawar RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, sebaiknya ditingkatkan dalam melakukan tindakan keperawatan untuk memotivasi pasien dalam menjalani perawatan di ruang rawat inap Mawar Nifas, agar tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan pada pasien mioma uteri. Bagi pengembangan ilmu keperawatan, diharapkan dapat menambah keleluasan ilmu keperawatan dan penambahan waktu dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan mioma uteri, dan juga mengacu pada peneliti selanjutnya dan menjadi bahan pembandingan dalam melakukan penelitian pada pasien mioma uteri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.